Kenapa suami makin sering pulang malam? Bisa jadi ini sebabnya. Kadang kita ini perlu jujur sama diri kita sendiri. Yang dizolimi itu siapa sebenarnya? Kita atau justru suami kita? Bayangkan begini ya bunda, suami kita pulang kerja lewat dari jam biasanya, belum lagi dia masuk ke dalam rumah sudah disambut dengan tatapan curiga. Kenapa pulang telat? Dari mana aja tadi? Sama siapa pulangnya? Kenapa nggak ngabarin dulu? Tanpa kita sadari bunda, suara kita meninggi di hadapan dia. Pertanyaan kita tuh terasa seperti interogasi, seolah-olah suami itu bawahan, bukan imamnya kita. Padahal kita itu nggak pernah tahu kan bunda, di luar sana dia habis hadapin apa? Tekanan kerja, macet, masalah, lelah fisik dan lelah batin yang dia nggak pernah cerita ke kita. Lama-lama apa yang bakalan terjadi? Suami bukan betah pulang, malah dia memilih pulang lebih malam. Bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia nggak cinta, tapi dia capek disambut dengan curiga, capek dimarahin istri terus-terusan. Dan yang lebih menyayat hati bunda, demi menjaga anak-anaknya, suami memilih pulang saat anak-anaknya itu udah tertidur pulas, supaya mereka nggak pernah lihat ayah dan ibunya itu ribut terus. Di titik ini istri akan merasa sangat dizolimi, padahal tanpa sadar kitalah yang sedang menzolimi suami kita. Bunda, rumah tangga itu bukan ruang sidang. Suami itu bukan terdakwah dan kita istri juga bukan jaksanya. Allah titipkan ketenangan rumah tangga itu di tangan seorang istri, bukan dengan teriakan, bukan dengan curiga, tapi dengan doa yang dijaga, dengan adab dan dengan sabar. Kalau mau rumah tangga kembali hangat, mulailah dari suara yang lembut, dari hati yang berprasangka baik, dan dari lisan yang kita jaga bunda. Karena bisa jadi yang perlu kita benahi bukan sikap suami kita, tapi cara kita memperlakukan suami kita. Barakallahu fiik. Pernah nggak kamu lihat suamimu yang hampir tiap malam jam 1, jam 2 dia tuh belum tidur, dia masih melek? Bukan karena dia chattingan sama siapa-siapa, bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia nggak mau tidur. Dia kadang cuma rebahan sambil scroll HP, dan dia nonton video yang rasanya itu lagi menceritakan kisah hidupnya sendiri. Kalau kamu lihat suamimu kayak gitu, coba deh kamu tebak, hidupnya pasti nggak sederhana, pasti ada sesuatu yang berat di dadanya, tapi dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Semua rasanya disimpan sendiri. Marahnya, capeknya, kecewanya, rasa takut, itu dia telan sendiri tanpa dia cerita ke istrinya. Malam jadi tempat dia bersembunyi, tempat dia narik nafas panjang tanpa ada satu orang pun yang tahu. Kadang bukan karena dia takut, tapi dia bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya yang bisa dia lakukan ya cuma satu, dia diam dan dia bertahan sendirian. Begitulah laki-laki yang terbiasa begadang di dalam kesepian.